Halo mitra olahraga, pada hari ini kami akan membahas beberapa berita sepak bola dunia yang telah kami rangkum. Ada banyak berita menarik yang akan kita sampaikan. Jika kalian merasa berita ini menambah informasi kalian, jangan lupa share video ini. Tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita awali berita kali ini dari taklukan Ukraina, Wales melaju ke Piala Dunia 2022. Timnas Wales memastikan diri melangkah ke Piala Dunia 2022. Mereka menjadi wakil terakhir dari benua Eropa untuk Piala Dunia di Qatar. Penentuan kelolosan jalur A babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa seharusnya sudah ketahuan sejak Maret. Namun, proses playoff harus ditunda sementara karena serangan Rusia terhadap Ukraina. Ukraina baru bisa memainkan pertandingan playoff Piala Dunia 2022 dan berhasil meraih kemenangan atas Skotlandia dengan skor 3-1. Berkat itu, mereka berhak lolos ke babak final untuk bertemu dengan Wales. Pertandingan berlangsung sengit. Ukraina sejatinya tampil lebih dominan. Namun mereka harus menutup babak pertama dalam keadaan tertinggal setelah Andriy Yarmolenko mencetak gol bunuh diri pada menit ke-34. Kedudukan 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, dan Wales pun dinyatakan sebagai pemenang di laga ini. 6 bulan jelang Piala Dunia 2022, David De Gea makin tersisih dari timnas Spanyol. Kiper Manchester United, David De Gea, tampaknya benar-benar bakal kehilangan posisi sebagai kiper nomor 1 timnas Spanyol. Sejumlah kiper top Spanyol kini tengah diberikan kesempatan oleh Luis Enrique untuk berada di bawah mister gawang La Furia Roja. Luis Enrique tidak takut mencoret pemain yang menurutnya tidak layak untuk menjadi wakil Spanyol di level internasional. Padahal jelas, supporter mendukung kehadiran pemain tersebut. Contohnya adalah ketika dia pernah mencoret David De Gea dalam beberapa momen. Saat ini, posisi kiper utama Spanyol dipercayakan kepada Unai Simon dari Atletico Bilbao. Namun, belum ada yang pasti, mengingat kiper-kiper Spanyol masih punya waktu cukup panjang hingga akhirnya nanti tampil di Piala Dunia 2022 pada November dan Desember mendatang. Italia dan Jerman berbagi angka. Italia imbang melawan Jerman pada match D1 Grup 3 UEFA Nation League 2022-2023 di Stadio Renato Dall'Ara. Babak pertama, Italia hanya punya ball possession 32%. Namun Italia cuma kalah tipis jumlah tembakan, yakni 5-8. Tanpa gol babak pertama, kebuntuan baru pecah oleh Italia di menit 70. Pemain debutan Wilfred Gnonto yang dimasukkan Mancini 5 menit sebelumnya menunjukkan sinarnya. Penyerang 18 tahun dari klub FC Zurich menaklukkan Thilo Kehrer di sisi kanan, kemudian mengirim assist ke Pellegrini. Namun keunggulan Italia hanya bertahan 3 menit. Memanfaatkan bola yang sebelumnya mengenai sang partner Timo Werner, Kimmich dengan tenang menyarahkan bola ke sudut bawah. Italia 1, Jerman 1. Hungaria cetak rekor, patahkan ketukan 50 tahun tak bisa kalahkan Inggris. Hungaria mencetak rekor 50 tahun setelah mengalahkan Inggris dalam laga perdana Grup 3 UEFA Nation League A 2022-2023 di Puskás Arena. Dominik Szoboszlai mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu, mengonversi penalti pada babak kedua. Menurut Opta, 5 dari 11 kekalahan Gareth Southgate sebagai manajer Inggris terjadi di UEFA Nation League. Ini lebih dari yang dia kalahkan di kompetisi lain selama bertanggung jawab atas timnas Inggris. Komentar pasrah Gareth Southgate setelah Inggris kalah dari Hungaria. Pelatih Inggris, Gareth Southgate, menganggap timnya tidak pantas menang dalam pertandingan melawan Hungaria. Komentar Southgate itu berdasarkan penampilan The Three Lions selama pertandingan berlangsung. Southgate mengakui bahwa timnya memang tidak menunjukkan permainan yang cukup untuk mengamankan 3 poin. Dia menganggap timnya lebih layak meraih hasil imbang dalam pertandingan tersebut. Kami harus menerima bahwa kami tidak melakukan cukup banyak hal untuk memenangkan pertandingan, kata Southgate kepada Channel 4. Hungaria mendapatkan penalti setelah bek Chelsea, Reece James, melanggar Zolznagi di kotak terlarang. Meski begitu, Southgate tidak mau menyalahkan anak buahnya. Dahsyat, timnas Argentina lumat Estonia 5-0.
semua gol diborong Lionel Messi. Peraih 7 Ballon d'Or Lionel Messi benar-benar menjadi mimpi buruk Estonia di pertandingan uji coba ini. Bintang PSG tersebut berhasil menyerangkan bola ke gawang yang dikawal Matvei Igonen sebanyak 5 kali. Berbagai peluang diciptakan oleh Argentina selama babak pertama berlangsung. Kebanyakan berasal dari Messi. Namun Argentina beserta sang bintang harus menunggu sampai akhir untuk mendapatkan gol kedua. Keunggulan 5 gol tidak membuat Argentina berhenti untuk menyerang. Pada menit ke-87, Gomez mencoba menambahkan nama di papan skor. Dia melakukan tusukan ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar. Sayangnya, bisa dihentikan oleh Igonen. Lionel Messi memborong 5 gol dan membantu Argentina keluar sebagai pemenang dengan skor telak 5-0. Ada campur tangan Presiden Prancis mengenai keputusan Kylian Mbappé bertahan di PSG. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, rupanya punya andil di dalam keputusan Kylian Mbappé bertahan di PSG. Macron mengungkapkan bahwa dirinya ikut membujuk Mbappé agar tidak meninggalkan Paris. Ya, memang benar, saya telah berbicara dengan Kylian Mbappé sebelum dia membuat keputusan tegas tentang masa depannya, ungkap Macron seperti dilansir Marca. Macron mengaku secara terbuka bahwa dirinya adalah penggemar berat Marseille. Namun, dia menilai sosok Kylian Mbappé sangat bagus untuk sepak bola Prancis. Jose Mourinho masih nggak tertarik melatih PSG tuh. PSG kembali dilaporkan berminat pada Jose Mourinho. Tapi Mourinho mungkin akan menolak PSG untuk ketiga kalinya. Sebab Mourinho punya tantangan yang menarik dan bahagia di AS Roma. Saya suka berada di Roma. Saya memang tidak suka kalah, dan di sini saya lebih sering kalah dibandingkan di klub-klub lain. Namun, orang-orang di sini mencintai saya, kata Mourinho pekan lalu. Jose Mourinho tampak betah dan menunjukkan kesetiaan berada di Roma. Bahkan ia memasukkan 2 pemain Manchester United dalam daftar belanjanya di musim panas 2022. Keduanya adalah Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot. Sudah bukan Harry Maguire, David De Gea jadikan kapten MU musim depan. Musim 2021-2022 berjalan sangat berat bagi kapten MU, Harry Maguire. Performanya terbilang angin-anginan dan sering terjebak dalam skenario blunder buruk. Maguire tampak tertekan menghadapi kritikan keras fans MU. Dia tenggelam dalam lingkaran negatif, sulit lepas dan memberikan performa yang baik. Artinya, mungkin akan jauh lebih baik bagi Maguire jika dia tidak lagi mengenakan ban kapten. Dengan demikian, dia bisa main lebih lepas dan memberikan performa terbaiknya. Kabarnya, De Gea jadi nama yang paling banyak dipilih di antara calon lain di ruang ganti. Skuad MU percaya betul pada kualitas kiper Spanyol tersebut. Terlebih, De Gea sudah berulang kali jadi pahlawan MU di situasi-situasi sulit setahun terakhir. Jadi dia dianggap layak memimpin tim. Sadio Mane tegaskan segera tinggalkan Liverpool. Isu Sadio Mane tinggalkan Liverpool sebenarnya sudah lama mencuat terutama di awal musim. Striker Senegal itu belum memutuskan akan kemana dirinya akan bermain. Namun beberapa klub terbesar seperti Real Madrid dan Bayern Munchen dikatakan sangat serius meminang pemain ini. Musim ini Sadio Mane sukses membawa Liverpool meraih 2 trofi domestik dan mencapai final Liga Champions. Walaupun dirinya dianggap tidak setajam pada tahun-tahun sebelumnya, Mane tetaplah menjadi pemain kunci The Reds musim ini. Terima kasih sudah mengikuti kami hingga akhir. Jika ada berita sepak bola menarik dari kalian, langsung saja tulis di komentar. Dan terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara subscribe channel ini. Dan like video ini jika kalian suka. Sampai bertemu pada berita selanjutnya. Salam olahraga.